Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pengampu metode penelitian pendidikan yaitu Bapak Sohibun Niam MPD. Baik, di sini saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya yaitu dengan judul Pengaruh Bimbingan dan Perhatian Orang Tua Terhadap Tanggung Jawab Belajar Anak Kelas 5 SD Negeri 2 Lais. Langsung saja, di dalam proposal saya yang pertama yaitu bab 1 pendahuluan. Adapun latar belakang masalahnya yaitu kehidupan anak mengenal dan mengalami 3 lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan tersebut adalah lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat. Dari lingkungan pendidikan tersebut, anak akan senantiasa belajar banyak hal, mulai dari hal yang kecil sampai hal yang besar. Dari belajar yang hanya untuk kepentingan dirinya sendiri sampai untuk orang lain bahkan masyarakat. Lingkungan keluarga merupakan pusat pendidikan yang pertama dan utama bagi anak. Dari keluargalah anak mendapatkan pendidikan dan kasih sayang dibutuhkan oleh anak untuk bekal di kehidupannya. Kasih sayang yang diberikan keluarga kepada anak-anak menimbulkan mental yang sehat bagi anak. Di dalam keluarga ada orang tua yang memiliki peran dan tanggung jawab utama di dalam merawat dan membimbing anaknya dari sejak kecil hingga besar. Pengenalan anak terhadap tentang pentingnya pendidikan dalam kehidupan bermasyarakat dimulai lingkungan keluarga. Untuk perkembangan kepribadian anak agar baik, mereka harus tumbuh dan berkembang dalam lingkungan keluarga yang dengan penuh kasih sayang dalam membimbing dan membawanya dengan baik. Sini sangat jelas bahwa dengan bentuk kasih sayang orang tua dapat dilakukan dengan meluangkan waktunya untuk anak-anaknya, dengan membimbing, merawat, dan mengajarkan. Orang tua akan senantiasa memperhatikan tumbuh kembang anak dan memastikan mereka mendapatkan semua hal yang mereka butuhkan. Menurut Bahrudin, perhatian adalah pemusatan atau konsentrasi dari seluruh aktivitas individu yang ditujukan kepada suatu sekumpulan objek. Jadi perhatian orang tua bisa diartikan sebagai pemusatan seluruh aktivitas orang tua yang ditujukan kepada anaknya. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Dari latar belakang masalah, sini saya mengambil rumusan masalah yaitu apakah ada pengaruh antara bimbingan belajar keluarga atau orang tua terhadap tanggung jawab belajar anak. Yang kedua yaitu apakah terdapat pengaruh perhatian orang tua terhadap tanggung jawab belajar anak. Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian yang saya ambil yang pertama yaitu untuk mengetahui terdapat tidaknya pengaruh antara bimbingan belajar orang tua terhadap tanggung jawab belajar anak, dan juga untuk mengetahui terdapat tidaknya pengaruh antara perhatian orang tua terhadap tanggung jawab belajar anak. Adapun manfaat penelitian yang dapat diperoleh mengenai pengaruh perhatian orang tua terhadap tanggung jawab belajar anak, yang pertama yaitu memberikan informasi kepada siswa agar dapat lebih bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, terutama dalam belajar, dan mendengarkan saran dan nasihat orang tua demi perubahan yang lebih baik. Yang kedua yaitu menambah wawasan dan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan bimbingan dan khususnya dapat dimanfaatkan sebagai kajian bersama mengenai pengaruh perhatian orang tua terhadap tanggung jawab belajar siswa, sehingga dapat dijadikan sumber informasi yang bermanfaat bagi dunia pendidikan. Selanjutnya yaitu bab 2, tinjauan pustaka. Yang pertama yaitu perhatian orang tua. Adapun pengertian perhatian orang tua di sini berhubungan erat dengan kesadaran jiwa terhadap sesuatu objek yang direaksi pada sesuatu waktu. Menurut Abu Ahmadi, perhatian merupakan keaktifan jiwa yang diarahkan kepada sesuatu objek baik dalam maupun di luar dirinya. Selanjutnya yaitu proses timbulnya perhatian dan faktor-faktor yang mempengaruhi perhatian. Yang pertama yaitu Abu Ahmadi menyatakan ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi perhatian. Yang pertama yaitu pembawaan adanya
tertentu yang berhubungan dengan objek dan direaksi, maka sedikit akan banyak akan timbul perhatian terhadap objek tertentu. Yang kedua yaitu latihan dan kebiasaan. Yang ketiga yaitu kebutuhan dorongan. Yang keempat yaitu kewajiban mengandung tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh orang yang bersangkutan. Selanjutnya yaitu tanggung jawab. Pengertian tanggung jawab menurut Marijan adalah mengerjakan tugas dan kewajiban dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya yaitu jenis-jenis tanggung jawab. Adapun jenis-jenis tanggung jawab menurut Agung Kusasti memiliki beberapa jenis, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tanggung jawab kepada diri sendiri dan tanggung jawab kepada keluarga, dan juga tanggung jawab kepada masyarakat. Selanjutnya yaitu ciri-ciri tanggung jawab belajar. Yang pertama yaitu anak akan senantiasa mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh gurunya sampai tuntas, baik itu tugas yang diberikan di sekolah maupun tugas yang harus mereka kerjakan di rumah. Yang kedua yaitu selalu berusaha menghasilkan sesuatu tanpa rasa lelah dan putus asa. Yang ketiga yaitu selalu berpikiran positif di setiap kesempatan di dalam situasi apapun. Adapun kajian terdahulu, yang pertama di sini saya mengambil penelitian Budiono yang berjudul Pengaruh Perhatian Orang Tua Terhadap Prestasi Belajar, di mana dalam kajian ini hanya membahas bagaimana perhatian orang tua dan pengaruh prestasinya terhadap prestasi belajar. Selanjutnya yaitu yang kedua yaitu kajian terdahulu saya mengambil dari penelitian Nanda Pradana 2012 yang berjudul Pengaruh Intensitas Perhatian Orang Tua dan Motivasi Belajar Terhadap Prestasi Belajar Anak siswa kelas 4. Adapun dalam kajian kedua ini membahas pengaruh positif antara intensitas perhatian orang tua terhadap prestasi belajar siswa dan juga motivasi belajar terhadap prestasi. Adapun dalam kajian yang saya lakukan ataupun sekarang ini, dalam penelitian ini saya ingin mengetahui adanya pengaruh bimbingan dan perhatian orang tua dalam tanggung jawab belajar anak, dan juga dalam penelitian ini saya akan membahas apa saja yang mempengaruhi tanggung jawab belajar anak dan faktor-faktor yang mempengaruhi dari bimbingan dan perhatian orang tua tersebut. Jadi di sini sangat menarik yang saya lakukan dari penelitian ini. Ini beda dari kajian pertama dan kedua. Selanjutnya yaitu hipotesis. Dalam penelitian ini, hipotesis yang saya bisa dapatkan yaitu terdapat pengaruh yang positif perhatian dan bimbingan orang tua terhadap tanggung jawab belajar anak siswa semakin tinggi, perhatian orang tua maka semakin tinggi belajar siswa, dan juga terdapat pengaruh positif yang signifikan perhatian orang tua terhadap tanggung jawab belajar anak. Selanjutnya yaitu bab 3, metode dan pendekatan penelitian. Yang pertama yaitu pendekatan. Dalam penelitian ini saya menggunakan pendekatan kuantitatif, dan metode yang digunakan yaitu deskriptif dan studi kasus. Yang selanjutnya yaitu subjek dan objek. Adapun subjek dalam penelitian ini yaitu siswa kelas 5, sedangkan objek penelitian ini adalah pengaruh bimbingan dan perhatian orang tua terhadap tanggung jawab belajar anak. Dan yang selanjutnya yaitu pengumpulan data. Dalam penelitian ini pengumpulan data yang saya gunakan yaitu berupa kuesioner atau angket, yang mana dengan memberi pertanyaan-pertanyaan atau memberi seperangkat pertanyaan atau pertanyaan tertulis kepada responden. Selanjutnya yaitu yang terakhir analisis data.
Teknik analisis data yang saya gunakan di dalam penelitian ini yaitu menggunakan statistik. Dan juga teknik yang digunakan adalah analisis deskriptif. Deskriptif yang mana digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul. Dan juga menggunakan uji prasyarat analisis. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan mengenai proposal skripsi saya, yaitu dengan judul Pengaruh Bimbingan dan Perhatian Orang Tua Terhadap Tanggung Jawab Belajar Anak kelas 5 SD Negeri 2 Lais. Mungkin sekian. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.